Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisha Syifa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Araniri. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Jadi pokok pembahasannya ada 3. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Yang kedua, klarifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang ketiga, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Jadi, pengertian dari lingkungan eksternal sistem politik merujuk pada lingkungan internasional, yang dimana lingkungan internasional merupakan lingkungan di masyarakat suatu negara yang berada berbatasan dengan suatu wilayah, baik regional maupun internasional, yang satu sama lain saling ketergantungan. Lingkungan eksternal merupakan semua elemen di luar organisasi yang relevan. Yang kedua adalah tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Yang pertama, agar upaya yang dibangun dalam rangka kerjasama antar negara mendapatkan keuntungan dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan nasional. Yang kedua, menjaga perdamaian dalam suatu kawasan dan menjadi perselisihan antara anggota organisasi, negara sekawan, lintas kawasan global. Jadi pembahasan kedua ada klarifikasi lingkungan masyarakat internasional. Menurut Gabriel Almond, lingkungan masyarakat internasional dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem politik internasional. Yang kedua, sistem ekologi internasional. Yang ketiga, sistem sosial internasional. Jadi, yang pertama adalah sistem politik internasional. Adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Yang kedua ada sistem ekologi internasional yang merupakan lingkungan sebagai tempat tinggal dan sumber dari kebutuhan kehidupan manusia. Sistem lingkungan internasional adalah subsistem dari berbagai negara yang ada, maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Yang ketiga ada sistem sosial internasional. Menurut Steven, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan membuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Sistem sosial internasional meliputi 4 elemen atau unsur, yaitu yang pertama kebudayaan internasional. Kebudayaan internasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan atau akal budi, merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengalaman setiap masyarakat, bangsa, dan negara di dunia yang bersifat universal. Contohnya, ilmu politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Yang kedua ada adat istiadat atau bahasa, merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa yang kemudian membudaya menjadi nilai bersama dalam setiap interaksi dengan masyarakat bangsa, dengan suatu negara maupun dengan lingkungan pergaulan internasional. Contohnya bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Yang ketiga ada peradaban atau kemajuan, budi pekerti, kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Yang kedua ada struktur sosial internasional. Struktur sosial internasional adalah kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Struktur sosial internasional dapat dibedakan berdasarkan kemajuan ekonomi, yaitu masyarakat maju, masyarakat berkembang, dan masyarakat terbelakang. Dan kedua adalah peradaban, masyarakat yang merupakan masyarakat elit, masyarakat menengah, dan masyarakat awam.
Unsur ketiga ada sistem ekonomi internasional, merupakan kumpulan elemen atau unsur subsistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Bentuk lembaga sistem ekonomi internasional adalah AFTA, APEC, NAFTA, Uni Eropa, WTO. Aktivitas lembaga ekonomi internasional adalah melakukan hubungan perdagangan ekspor atau barang dan jasa yang dibutuhkan. Unsur keempat, ada sistem demografi internasional. Adalah kumpulan elemen atau unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Dalam rangka membangun sistem demografi yang teratur dan sejahtera, PBB menyerukan kepada sekutu anggotanya untuk menyelenggarakan program KB melalui pengaturan tingkat kelahiran dengan menggunakan sarana kontrasepsi berupa penggunaan kondom, spiral, dan pil KB. Pembahasan ketiga adalah pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan Indonesia yang tentunya mencerminkan karakter dan jati diri Indonesia yang nantinya akan menjadi perbedaan antara Indonesia dengan negara lain, apalagi Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tentunya akan menjadikan Indonesia terlepas dari sifat ketergantungan terhadap negara lain, sehingga Indonesia dapat lebih fleksibel dalam menjalankan perannya dalam kehidupan internasional. Contoh lingkungan eksternal sistem politik Indonesia saat ini ditandai dengan demokrasi yang stabil dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, perekonomian yang dinamis, struktur sosial yang beragam, sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan militer yang berperan dalam perekonomian nasional dan keamanan. Indonesia terus menyesuaikan kebijakan luar negerinya untuk menghadapi kompleksitas dunia modern, memastikan kedaulatan dan pembangunannya dalam konteks global. Dan sekian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.